Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santik Sumaningsi, biasa dipanggil Santi. Saya kelas 6D, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat dengan TIK. Di sini saya akan menjelaskan nanti tentang pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi ini menurut beberapa para ahli, kemudian manfaat dari TIK ini, kemudian dimanfaatkan dalam bidang apa saja, kemudian contohnya apa, dan juga dampak dari teknologi informasi dan komunikasi ini, baik dampak positifnya, kemudian dampak negatifnya. Baik, yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi ini sesuai dengan map mapping yang telah saya buat. Nah, TIK ini menurut beberapa para ahli, yang pertama itu ada Martin pada tahun 1999. Dia menyatakan bahwa teknologi itu tidak hanya sekedar komputer atau perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk memproses atau menyimpan data saja, melainkan digunakan untuk menyebarluaskan informasi. Nah, itu menurut Martin pada tahun 1999 tentang teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu menurut Oxford English Dictionary. Menurut mereka, software and hardware termasuk di dalam jaringan dan telekomunikasi yang biasanya berupa usaha atau konteks bisnis. Kemudian yang ketiga itu menurut Rawls and William pada tahun 2003, mereka menyatakan teknologi menggabungkan antara komunikasi dan komputer dengan membawa data, kemudian suara dan juga video. Nah, itu adalah pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi menurut beberapa para ahli, baik itu dari Martin, kemudian Oxford English Dictionary, dan Rawls and William pada tahun 2003. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi ini. Ya, adapun manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi ini, yang pertama itu mempermudahkan memperoleh informasi serta melakukan komunikasi. Kemudian terciptanya e-learning yang sebagai salah satu sarana untuk sistem pendidikan, untuk memperbaiki sistem pendidikan. Yang ketiga itu terciptanya lapangan pekerjaan. Yang keempat itu adalah membuka luangan bisnis yang baru. Itu adalah manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi, dan banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Nah, kemudian saya akan menyebutkan teknologi informasi dan komunikasi ini juga dimanfaatkan dalam bidang-bidang apa saja. Nah, yang pertama itu ada bidang bisnis, kemudian pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Nah, adapun contoh-contoh dari teknologi informasi dan komunikasi ini seperti laptop, kemudian tablet, kemudian handphone, netbook, TV, dan lain sebagainya. Nah, untuk dampak dari teknologi informasi dan komunikasi ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Baik, untuk dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi ini, yang pertama itu masyarakat mudah mendapatkan informasi pengetahuan. Kemudian yang kedua, pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah menyebarkan informasi dengan cara yang mudah, cepat, dan menjangkau banyak orang. Nah, itulah dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi, dan juga banyak dampak positif lainnya. Kemudian dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi ini, yang pertama itu
Dengan mudahnya mendapatkan informasi, maka dengan mudahnya orang mendapatkan informasi yang negatif, ya seperti isu sara, kemudian kekerasan dan pornografi dan sebagainya. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu orang-orang menjadi lebih malas dalam bekerja karena teknologi informasi ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari map mapping yang telah saya buat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.